Sejumlah pepohonan di beberapa ruas jalan di Kota Palu terlihat ditebang oleh beberapa petugas Dinas PU Kota Palu. Adapun beberapa titik pohon yang ditebang antara lain di Jalan Kartini, Jalan Anoa, dan Jalan Suprapto. Penebangan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak karena dirasa dapat mengurangi penghijauan di Kota Palu. Salah satu pihak yang menyorot dan mengecam aksi penebangan tersebut adalah Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah, Haris Lapadira. Ya, pertama buat saya ini satu kebijakan yang sangat menghina akal sehat manusia ya. Karena pohon itu makhluk hidup yang harusnya dijaga, dirawat, dilindungi begitu. Karena dia memastikan perlindungan terhadap makhluk hidup gitu ya. Pohon punya banyak fungsi, punya memastikan oksigen dapat dihirup dengan segala oleh manusia, menangkap karbon dioksida terhadap manusia, menangkap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan dan lain-lain ya, yang sebenarnya sangat punya fungsi penting. Selain itu, dia juga menjadi catchment area kalau misalnya pohon-pohon yang ukuran sudah besar gitu. Catchment area itu dia menangkap misalnya air di bawah tanah ketika terjadi banjir dan lain-lain ya. Kita bisa lihat wilayah-wilayah tertentu itu kalau tegakan pohonnya masih banyak, tinggi, begitu besar, dia akar-akarnya mampu menahan air di bawah tanah begitu ya, dan tentu bisa mengakibatkan mencegah banjir gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini sebenarnya itu hal yang kontraproduktif dilakukan oleh pemerintah Kota Palu, di mana banyak sekali pohon-pohon dengan usia sudah puluhan tahun ya yang justru ditebang. Saya tidak tahu pasti apa kebijakan dari situ, tapi saya menganggap bahwa menduga kebijakan ini kebijakan ilegal gitu. Tidak ada satu kebijakan yang dilakukan secara terstruktur gitu yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut laporan Haris mengatakan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang telah dihubunginya mengaku tidak mengetahui aksi penebangan sejumlah pohon di beberapa titik tersebut. Saya mendapat informasi bahwa ini bukan proyek Dinas Lingkungan Hidup. Nanti kalian bisa konfirmasi, dan mereka sebenarnya saya menanyakan bahwa apakah ini kewenangan mereka gitu, dan mereka harus bertanggung jawab terhadap penebangan pohon yang dilakukan. Kalau misalnya mereka tidak mengetahui, berarti tindakan-tindakan yang saat ini dilakukan itu berarti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu adalah tindakan yang ilegal karena tanpa konfirmasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu yang menurut saya patut diduga ini tindakan ilegal. Oke, saya pikir saya akan lihat ya. Ini kan sebenarnya taman kota maupun perlindungan terhadap jenis-jenis pembangunan dalam kota, khususnya wilayah-wilayah yang punya RTH itu sebenarnya kan dilindungi oleh Perda Kota Palu. Bahkan satu kota itu wajib untuk ada bangunannya taman hutan kotanya itu seluas 30% gitu. Jadi saya pikir nanti kita coba lihat, kita akan coba susun laporan administrasinya, apakah ini ada pelanggaran administrasi dalam kebijakannya. Jika terbukti juga ada kebijakan yang lain dilanggar, kita akan coba upaya hukum ya, yang tentu ini bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil ini adalah langkah-langkah yang di luar kebijakan yang harusnya ditegakkan oleh pemerintah kota. Selain itu, buat saya sebenarnya kalau kita berkaca ya ke belakang pembangunan satu kota, kita bisa lihat kota-kota besar di Jawa, di Sulawesi, bahkan pembangunan RTH menanam pohon itu justru digencarkan. Misalnya kota-kota besar seperti Surabaya, itu kan dia dulu pemerintah Kota Palu ini di masa Rusdi Mastura itu belajar sama Risma bagaimana dia membangun kota yang hijau. Surabaya juga panas gitu, dia bagaimana memperbanyak tanaman pepohonan dulu itu dilakukan. Terus
kita lihat juga beberapa kabupaten lain ya yang sebenarnya juga menggencarkan untuk menanam pohon. Di Kota Palu juga sebenarnya sama, ada upaya kan. Kita coba bisa lihat di, saya bukan membanggakan di masa Cudi, tapi Cudi punya satu program bagus namanya Palu Green and Clean, di mana upaya untuk menghijaukan kota itu sungguh terlihat di masa dia. Kalau kita lihat apa yang terjadi setelah 5 tahun kemudian di masa pemerintahan kota sekarang ini, saya tidak melihat ada upaya itu. Justru faktanya beberapa ruas jalan itu, pohon-pohon dengan usia yang cukup tua itu tadi dibabat habis. Saya bilang bahwa ini justru kebijakan yang sangat mundur dan terbelakang. Di negara-negara Eropa yang justru nggak ada pohon, itu mereka berupaya untuk bagaimana kota itu ditanam nih pohon secara keseluruhan, agar kota itu juga memiliki satu wilayah yang hijau begitu, kawasan hijau begitu. Nah ini saya kira sangat-sangat mundur sekali. Kita tahu dengan tegakan hutan yang banyak, pepohonan yang rindang gitu, justru ini sekarang seperti ini faktanya. Jadi saya pikir pembangunan Kota Palu ini harusnya jauh, ada banyak sekali, ribuan pohon harusnya ditanam, karena kota kita ini kota yang sangat panas begitu, beririsan langsung dengan wilayah Katulistiwa. Pasti panasnya sangat luar biasa. Dengan pohon-pohon ditanam semakin besar, semakin masif, itu tentu memastikan makhluk hidup yang ada di Kota Palu itu juga terlindungi. Nah, ini langkah-langkah yang sangat mundur. Ini saya pikir ini pasti sangat mengecewakan banyak warga Kota Palu terhadap kebijakan ini. Ini buat saya sangat menghina akal sehat sekali kebijakan ini. Saya kira ini mungkin satu kasus pertama mungkin di dunia ada pohon ditebang di dalam kota. Jadi buat saya ini kasus pertama yang mungkin akan kita hadapi, karena ada manusia yang menebang pohon di dalam kota. Haris berharap agar aksi penebangan ini segera dihentikan oleh pemerintah Kota Palu. Buat saya meminta ini segera dihentikan sebelum seluruh kota ini dibabat habis pohon-pohonnya. Saya tidak tahu apa fungsinya semua tanaman pohon-pohon di kota ini ditebang. Saya mohon ini dihentikan gitu. Selain itu saya minta juga agar supaya pemerintah Kota Palu bisa melihat lebih jeli atas kebijakan hari ini. Jika benar-benar ini ada kesalahan di dalam prosedur ini, saya harap ada sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penebangan. Apakah ini dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini swasta, dalam penebangan ini. Menurut Haris, seharusnya pemerintah menyampaikan rencana penebangan ini sejak awal agar memastikan kebijakan tersebut mendapatkan dukungan atau tidak. Dari Kota Palu, Zain Fatur Ramadan melaporkan untuk Kaili TV.